akhirnya justru beberapa kali tertangkap offside. Tentang Gaza misalnya, terus kemudian tentang Bung Karno yang ya kan itu zaman kemerdekaan ya pasti pesawatnya bekas semua ya. Nah tapi Anda ingin mengatakan bahwa Anies langsung berhasil merusak konsentrasi, ya. Skenario Prabowo di awal. Bahkan jangan-jangan skenario Ganjar juga, karena kan Ganjar tidak langsung main tuh, tapi ini langsung attacking football. Kalau kemudian Prabowo, ini kan sudah 2 kali debat, dia tampilnya di bawah performnya dia. Itu begini terus, lama-lama bisa kalah duluan. Apalagi kalau kemudian ada momentum politik yang membuat blunder luar biasa, berpengaruh ke elektabilitasnya. Apakah kemudian beban rebound ini harus ke Mas Gibran? Nah ini saya nggak tahu juga. Tapi memang kalau ngelihat penampilan kemarin ya, itu kalau gitu terus bisa kalah duluan, itu beneran deh. Kalau gue sih ngelihat kemarin debat yang memang satu-satu deh. Kalau Mas Anies kan tampil langsung bawa itu tuh ya, bawa punchline yang luar biasa tuh ke Pak Prabowo ya, tentang tanah 340.000 ya kalau nggak salah ya. Ya itu sebetulnya kan pernyataannya Pak Jokowi di 2019 ya. Kemudian Pak Ganjar ini diajak jadi temennya Pak Prabowo di awal-awal kan. Ya, Terus kemudian di ujung-ujung ditebalikin Prabowo sama Ganjar gitu. Tapi Ganjar lagi-lagi gimmicksnya oke sih. Jadi kemarin tuh bombernya menurut gue keren. Oh, nah, yang keren bombernya. Bombernya keren kemarin tuh. Jadi gayanya juga oke. Tapi gue kemarin sebelum saya bahas Pak Prabowo ya, menurut gue antara Ganjar dan Anies kemarin dua-duanya menampilkan performa yang luar biasa. Nah, Pak Prabowo ini menurut gue dia terbebani harus bagus. Karena kan temanya pertahanan keamanan. Dia sebagai Menhan nggak cuti pula, gitu kan? Jadi harus tampil bagus seolah-olah dia paling menguasai itu. Itu pertama, sehingga dia agak gugup dan sibuk menangkis-nangkis pertanyaan-pertanyaan. Iya, jadi dia sibuk nangis-nangis aja tuh bang. Tangkis kanan, tangkis kiri gitu ya. Dan ya itu tidak diduga ya namanya penguasa kan. Sementara yang dua ini rakyat jelata ya, namanya rakyat bersatulah dia kan. Untuk apa namanya, bukan membungkam ya, membuat reaksi jelek atau reaksi negatif ke Prabowo itu besar kalau versi Kompas kalau saya nggak salah tuh. Jadi memang kemarin akhirnya dianggap tidak perform Pak Prabowo karena ekspektasi masyarakat ya yang sudah tinggi ke Pak Prabowo akhirnya tidak terbalaskan, walaupun sebenarnya Pak Prabowo kemarin sempat menampilkan aslinya gitu ya. Ini saya agak flashback ya. Caimin itu kan bukan agak ya, dia nggak perform waktu debat cawapres tuh kemarin ya. Dia sempat perform pada saat dia menampilkan ciri khas dia sebagai orang NU tuh. Sempat maju, bercanda-bercanda, itu asik tuh. Nah Pak Prabowo sebetulnya ciri khas dia itu juga original. Jadi kalau bagus dia setuju, dia puji gitu ya. Tapi karena kemarin sibuk menangkis-nangkis, akhirnya justru beberapa kali tertangkap offside. Tentang Gaza misalnya, terus kemudian tentang Bung Karno yang ya kan itu zaman kemerdekaan ya pasti pesawatnya bekas semua ya. Nah tapi Anda ingin mengatakan bahwa Anies langsung berhasil merusak
Konsentrasi. Prabowo. Ya. Skenario Prabowo di awal. Bahkan jangan-jangan skenario Ganjar juga. Oke. Karena kan Ganjar tidak langsung main tuh, tapi ini langsung attacking football. Nah, yang menjadi catatan saya ini sebelum ke Melki, kalau kemudian Prabowo, ini kan sudah 2 kali debat, dia tampilnya di bawah performnya dia. Itu begini terus, lama-lama bisa kalah duluan, apalagi kalau kemudian ada momentum politik yang membuat blunder luar biasa berpengaruh ke elektabilitasnya, walaupun kalau dari perhitungan lembaga survei ya, namanya debat itu paling swingnya itu 1%, 2% lah per debat. Nah ini menurut saya yang harus diwaspadai oleh Prabowo Gibran ya. Kalau Mas Anies sih menurut saya kemarin salah satu penampilan yang oke. Overall show kemarin itu seru banget. Menurut gue debat kemarin itu show-nya enak banget ditonton, gak bikin ngantuk, bahkan lucu ya. Karena ada omon-omon itu. Omon-omon. Jadi seru. Itu omon-omon sebenarnya. Ya, tapi ya itulah Prabowo kemarin ya. Tidak ada satupun data yang bisa dibantah. Tidak ada satupun data yang bisa dikemukakan. Tadi anak buah dia, tim sesnya juga, Natalius Pigai mengatakan, kita itu kekuatan 13 dari sisi militer, dari 100-an negara. Itu dia baca detik. Saya tanya, sebelum Prabowo berapa? Nggak tahu kan? Iya. Tapi menarik sekali seorang Menhan yang sudah 4 tahun lebih tidak ada hafal satu data pun, tidak ada bisa menunjukkan otot dari pertahanan kita gitu. Gimana? Padahal yang saya tahu tuh dia kalau ngobrol asik loh. Ya. Nah, mungkin dia nggak ngelihat ini sebagai ngobrol-ngobrol ya. Ya itu tadi. Sorry. Nah. Ya sebenarnya satu mungkin itu pertanda bahwa emang Pak Prabowo tidak diciptakan untuk debat bang, kalau menurut saya gitu. Oke, dia diciptakan untuk jadi anggota militer yang baik mungkin. Ya, gitu. Menurut saya gitu. Jadi Pak Prabowo ini kalau menurut saya tipikal militer yang menjalankan perintah dengan baik, gitu aja. Jadi dia tidak punya kemampuan yang baik untuk kemudian bisa mengingat data dengan maksimal gitu misalnya. Ataupun dan lain sebagainya. Padahal Pak Ganjar sudah persilahkan kan? Ya. Kalau mau ada staf bantu silakan. Tapi dia tidak menggunakan hal itu dengan baik juga. Jadi kalau saya lihat mungkin memang keterbatasan ini itu dan lain sebagainya. Yang kedua, mungkin waktu itu, sorry sebentar. Ya. Mungkin waktu itu, waktu ditantang tuh kan, silakan kalau ada staf yang mau datang. Itu mungkin pada saat Pak Jokowi nonton, dia telepon tuh atasannya Pak Prabowo, Menko Polhukam, lagi duduk di sebelah, nggak mungkin bantuin kan? Jadi nggak mungkin. Dia nggak bisa bantu bang. Iya. Dan itu mungkin juga grogi gara-gara ada atasannya secara ini mungkin ya. Bicara tentang pertahanan dan keamanan, apa sekarang? Jangan-jangan ya. Tapi ada anak bosnya itu yang menurut saya lebih berperan bikin deg-degan tuh anak bosnya. Oh, yang belakang. Yang ada di belakang. Samping dan belakang. Itu deg-degan ya. Gimana? Sorry bang. Yang kedua ini kayaknya kalau menurut saya kebiasaan nggak transparan bang. Kayak gitu. Jadi kalau ngomong data-data jadi nggak begitu penting bagi dia mungkin. Makanya langsung kita duduk aja berdua nih. Kita duduk aja berdua di tempat yang Pak Anies suka kita sampaikan datanya dan lain sebagainya. Jadi kebiasaan dengan pola-pola seperti ini kan satu, ini kan pola militeristik bang. Gitu kan pola-pola patriarkal ya, patronase kan. Kamu cari tempat ngobrol. Itu kan pola-pola aparat kepolisian ataupun TNI kalau manggil mahasiswa kan sebelum aksi gitu kan gitu bang. Ya, ngobrol aja yuk sebelum aksi gimana. Jadi pola-pola militeristik ini nggak bisa hilang. Kedua, kebiasaan nggak transparan. Jadi kalau dibilang, wah itu kan datanya sudah disepakati di Komisi 1 oleh semua partai pengusung Pak Anies. Nyatanya di Komisi 1 pun waktu itu nggak dibuka kan datanya gitu. Dibilang rahasia negara dan lain sebagainya. Jadi ada kebiasaan. Katanya orang Komisi 1 tuh satuan 3 nggak bisa dibuka. Satuan 1 bisa, satuan 2 bisa, satuan 3 nggak bisa dibuka. Dengan alasan itu barang kan akan dikemanakan. Katanya ada aturan MK yang nggak boleh. Nanti kita bawa lah itu. Sebenarnya tidak boleh sampai satuan 3 dalam hal pembentukan kebijakan. Bukan tidak boleh dibuka. Iya. Kita kecil masalahnya. Oke. Kalau di luar negeri saya membayangkan di Amerika. Wah itu bisa hancur lebur tuh Prabowo. Sebenarnya Ganjar dan Anies masih sangat Indonesianis, sangat Indonesia lah. Ya. Kenapa? Dia tidak betul-betul menggebuk aroma KKN misalnya di dalam pengadaan senjata, ya kan? Alutista, kemudian ada middleman, ya kan? Ada perusahaan yang kira-kira terafiliasi, ada food estate yang gagal, yang singkongnya tak ada. Ya. Nah,
ini kan kalau di luar negeri ini Nah. menjadi bahan yang luar biasa karena ini bicara good governance, great governance. Tapi tiba-tiba Jokowi beda lagi ngomongnya. Tidak boleh menyerang pribadi, tidak boleh ini, tidak boleh rahasia negara. Iya, kenapa Gimana, sih? Pak Henry? Ya menurut saya presiden nggak usah komentar lah ya. Presiden tuh kan itu kalau didengar aparat kan repot itu ya. Jadi seperti mudah-mudahan itu bukan instruksi untuk mengubah format debat ya. Karena kan sebetulnya kalau Mas Gibran tuh udah dilindungi kan, sekarang nggak boleh singkatan-singkatan lagi. Iya. Harus jelaskan. Nah itu kalau Pak Presiden komentar, menurut saya sih kebablasan ya. Tapi kan dia udah biasa cawe-cawe ya. Jadi mungkin ya udahlah, udah kepalang basah juga gitu kan. Jadi diterusin aja cawe-cawenya. Tapi mungkin ya. Kemarin itu waktu menonton debat, Pak Jokowi tuh ingat sesuatu gitu pada saat dia melihat Pak Prabowo. Oh iya ya, ini yang saya kalahin 2 kali waktu itu. Ya begini ini penampilannya. Jadi Bang Refli, kalau Pak Jokowi itu adalah kita, dan demi kemajuan Indonesia, kita harus memilih yang lebih lagi dari Jokowi, gitu kan? Yang lebih dari kita. Iya. Ya kan nggak mungkin yang udah kalah 2 kali dong. Iya. Nah itu mungkin dia berpikir ini kalau 2 kali kan udah latihan. Nah, jadi ya begitulah. Jadi menurut saya sebetulnya yang saya sayangkan ya, Pak Prabowo harusnya bisa tampil lebih baik dari itu karena dia ada genuine yang menurut saya seru tuh dia. Dia bisa muji, bisa menghargai orang lain dan lain-lain. Tapi kemarin itu nampaknya tidak gitu. Nah, makanya ini nanti debat keempat dan kelima kita akan lihat apakah KPU masih independen. Karena ini kan ditegur Pak Jokowi, menurut saya sih. Tadi kan saya bicara Svenpri yang lebih tua. Saya bicara Ricky Subagi aja lah yang lebih muda. Kan Ya. saya udah ngikutin. Ricky itu kelihatan mukanya inosen, tapi dia sudah merusak konsentrasi dengan cara adalah ketika dia mau menerima servis, tiba-tiba orang sudah siap mau servis, Dia nggak jadi. Dia minta lah muka. Itu gaya Ricky. Ya. Nah, ini sehebat apapun persiapan Pak Prabowo, kalau dia tidak tahan emosi dengan Anies, karena kalau saya lihat dia lihat Anies pun sudah jengkel. Iya, dia kesel deh kelihatannya. Iya, dan itu kan diungkapkan juga oleh tim suksesnya gitu. Jadi, Iya. jadi saya menganggap kok seperti maju kenal mundur kenal jadinya. Kemarin itu begini ya, Bang Refli, orang tim-tim di belakang capres ini juga menentukan menurut saya. Mas Anies ini kan ada Syaugi ya, Iya. kemudian juga mungkin ada jenderal-jenderal lainnya gitu ya. Terus Ganjar ini selain ada Pak Mahfud, ada Andi Wijayanto, ada Andika Perkasa. Iya. Sementara mungkin Pak Prabowo ini di belakangnya semua banyak, cuma takut juga ngasih tahu menteri kan. Jadi gimana cara ngasih tahu menteri ini ya? Nah itu mungkin agak terbata-bata tuh. Nah, apakah kemudian beban rebound ini harus ke Mas Gibran? Nah ini saya nggak tahu juga. Tapi memang kalau ngelihat penampilan kemarin ya, itu kalau gitu terus bisa kalah duluan itu beneran deh. Gimana kalau Gibran kita adu saja sama Anies sekalian? Siapa tahu dia bisa kalahkan, bisa revenge gitu ya. Iya. Biasanya kalau perguruan tinggi itu kan begitu. Oh. Perguruan tingginya kalah, adiknya maju. Kalaupun kalah tetap jadi pahlawan dia. Gimana? Iya. Acak formatnya. Ya agak lucu juga sih dan nggak perlu juga sebenarnya seperti itu. Oke, Melki coba saya ke Melki Wang. Silakan. Gimana Bang? Soal apa nih Bang? Soalnya makin lama saya makin ngawur sama Henry Satria. Ya. Ya sebenarnya coba gimana Anda Bang? Cari hal yang wise dari perdebatan tersebut dan prediksi Anda ke depan sebaiknya apa? Termasuk prediksi mengundurkan diri itu bagus juga ya. Coba. Iya, boleh juga tuh. Sebenarnya itu boleh nggak sih iya. mengundurkan diri harus bayar denda ya? Gak apa-apa lah ya rakyat bayar denda ya, bantuin dia. Ya misalnya koin untuk Prabowo gitu. Biar mundur gitu Bang. Nggak Kalau maksud dia gua mundur kan, nggak ada masalah. nggak bukan harus Kan masih ada 2 calon. nggak ada denda di KPU kalau ada yang mundur kalau saya nggak salah. Oh ya, sorry mas. Nah, bisa dibantu ya. Oke, ya, oke. Yang jelas sebenarnya debat tadi malam itu menunjukkan debat itu bagaimana seharusnya kalau menurut saya gitu. Kalau debat itu jaim, debat itu malah fokusnya hal-hal yang normatif, itu nggak debat. Karena nggak ada lagi sih forum masyarakat itu bisa melihat 3 calon pemimpin itu bagaimana bertarung gagasannya selain debat kan. Mau disatukan lewat forum adu gagasan BEM UI, kemarin 3-3-nya nggak datang gitu kan. Kita mau ngasih kajian pun nggak Nomor datang. 1 datang, mau datang. Mau datang Bang,
Tapi 23 ya. 2-3-nya nggak mau. Jadi kan susah kan untuk tiga-tiganya. Oh gitu bang. Ya, satu datang. 23 nggak mau datang. Satu datang, 2-3-nya nggak bisa. Jadi kita nggak jadi bikin forumnya kan bang. Karena mau adu gagasan gitu. Susah juga waktu itu. Jadi emang nggak ada forum lain bagi masyarakat untuk menilai 3-3 gagasan ini bertarung kecuali di debat. Jadi seharusnya memang debat seperti itu, saling serang, saling desak, saling minta pertanggungjawaban langsung di tempat soal data-data dan lain sebagainya. Jadi saya rasa kalau debat 4-5 kayak gitu lagi, atmosfernya itu baik banget buat masyarakat sebenarnya. Untuk bisa menilai kemampuan mereka menghadapi situasi krisis, kemampuan mereka untuk segera menjawab persoalan-persoalan yang baru muncul, gitu. Itu penting banget. Yang kedua, tapi yang buruk dari debat kemarin outputnya memang respon Pak Jokowi. Karena sepakat sama Bang Hensat itu nggak penting nih. Jadi nggak perlu lah, kayak misalnya kita di kampus, ada 3 calon ketua, jadi UI juga ada 3 calon ketua BEM Bang, habis saya gitu. Mereka ini habis berdebat, nggak mungkin mereka habis berdebat saya bilang nggak usah serang personal apa segala macam gitu. Karena bagi saya pemimpin itu selalu personalnya Bang. Iya, dulu ada calon presiden Amerika Serikat namanya Jerry Hart. Masyarakat Amerika Serikat itu biasa tidak peduli soal misalnya katakanlah affair dia. Tapi begitu dia mau jadi calon presiden, dibuka. Karena itu bukan black campaign tapi negatif campaign. Kan faktual itu. Iya. Gitu. Dan kepemimpinan itu emang soal personal, soal karakter, soal etik, soal bagaimana bisa menghadapi situasi krisis dan lain sebagainya. Jadi itu harus bisa teruji juga lewat debat gitu. Hal-hal personal tadi. Yang ketiga, yang terakhir, menurut saya itu masih kurang gigit lah, Bang. Masih biasa banget itu sebenarnya. Iya, makanya saya katakan tadi kan, Amerika udah habis itu. Itu soal middleman, soal pembelian senjata. Iya. Ketika Pak tidak dijawab semua itu tentang middleman tadi. Dari awal udah kelihatan Bang, pas penyampaian visi misi Anies pro Palestinanya kelihatan. Cuma masalahnya begini. Ganjar juga begitu. Amerika kan dilindungi undang-undang. Orang mau menyampaikan apapun kan dilindungi. Tidak boleh orang dipenjara karena ngomong. Di kita tapi harus Fatihah kemarin diadukan ke polisi jadinya. Ya, tapi harus Fatihah kemarin boleh tuh jadi jurisprudensi ya. Bahwa kalau kita berpendapat Anda mikir nggak karena menjelang pemilu ya? Ya itu masih biasa banget lah Bang. Karena kalau saya jadi Pak Anies ataupun Pak Ganjar, itu di visi misi udah kelihatan. Pak Ganjar pertama langsung bilang politik kita dekolonialisasi. Gitu. Pak Anies langsung sampaikan bahwa kita pro kemerdekaan Palestina gitu. Pak Prabowo tidak menyampaikan itu. Dan bahkan menyampaikan benar-benar soal Palestina terlalu banyak begitu kan. Jadi bahkan soal Palestina nggak dicacah habis. Soal Rohingya gitu tidak dibahas dengan maksimal gitu. Sebetulnya saya paham juga apa yang dimaksud Pak Prabowo. Jadi kan memang kalau negara kita kuat, ini kita bisa melakukan diplomasi apapun. Ya, saya memahami itu maksud Prabowo mungkin ke situ tuh. Tapi memang dia gagal menjabarkan lebih panjang aja. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan Eptanas, apa yang Anda lakukan supaya membuat negara Indonesia ini dipandang di seluruh Indonesia? Jawaban Pak Prabowo hanya pertahanan Indonesia harus kuat. Harusnya dia dijabarkan lebih banyak lagi. Gitu loh Bang Refli. Ini bukan saya menurut saya ada yang positif juga kemarin penampilan Pak Prabowo walaupun tidak sebanyak Mas Anies dan Pak Ganjar gitu ya. Memang kemarin kurang omon-omon ya. Tapi kelebihan dia memviralkan omon-omon itu. Ya. Hebat dia. Bisa kalah desak Anies sama omon-omon. Ya itu emang sengaja apa gimana sih Bang? Kan tadi omong-omong harusnya ya. Apa gara-gara G-nya itu udah ke Gibran dan ke Ganjar makanya dia omong-omong. Mungkin bahasa Bugis ini. Kalau bahasa Bugis kan ikan. Ya. Omong mungkin. Lo kan Bugis malah? Enggak Bang, bukan. Kalimantan kita. Oh, Kalimantan ya. Bro Henry ya. Ya, saya Pak. Saya agak bingung. Ke depan mau dipaksa-paksakan kayaknya Anies tetap unggul debat. Ibaratnya gini lah. Seperti pemain bulu tangkis, kelasnya itu beda. Ya. Sepakat nggak seperti ini? Iya. Kalau misalnya dia kalah tuh udah apes banget lah kira-kira. Ya. Gitu. Anies juga pernah masuk dalam menit-menit kelam Bang. Ya. Jadi waktu di debat pertama di awal-awal itu dia gugup tuh tampilnya. Ya, karena pertama. Ya makanya saya bilang ini ada menit-menit kelam juga. Jadi maksud saya walaupun Anies unggul, tapi dia harus terus latihan. Terutama dia punya pekerjaan rumah Caimin itu. Caimin kalau bisa udah tampil sebagaimana dirinya aja lah. Nggak usah terlalu banyak selepet-selepet itu. Dia sendiri gue yakin bingung tuh sama selepetnya, makanya dia agak bingung tuh.
Ya, maksudnya dia merasakan perbaiki. istilah Slepetnomik. Ya. Padahal dia wakil presiden. Ya. Dia nggak ngomong Slepetnomik itu. Nah, itulah dia makanya menurut gua, dan Mas Anies menurut saya harus waspada dengan kemampuan Ganjar. Kemarin menurut saya wajar kalau beberapa orang menganggap Ganjar punya plus point. Iya. Ada dua faktornya. Yang pertama, Ganjar tahu kapan untuk ngekick gitu ya. Iya. Nggak langsung dari awal gitu. Terus kemudian yang kedua, dia punya gimmick bagus juga. Iya. Dan berani ambil resiko, sama seperti yang pertama, yang kemarin juga dia berani ambil resiko, dia serang Prabowo. Tapi kalau begini terus, memang seharusnya yang masuk putaran kedua itu 01 sama 03 sih. Iya. Kalau kita bicara berdasarkan Ya, polling debat ya. ya, Tapi kalau berdasarkan money politik ya itu mungkin agak beda. ya.